izin Kang, selanjutnya mengenai hiruk pikuk keorganisasian yang ada di Indonesia ini, tentu spesifiknya yang tadi sudah disebutkan akan Nahdlatul Ulama. Lantas bagaimana, mohon izin Kang ya, mereka yang memang secara keorganisasian sudah di Nahdlatul Ulama, tapi mereka itu tidak memahami prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Akhirnya lahirlah, ya mohon maaf ya, Nahdlatul Ulama yang rasanya bukan Nahdlatul Ulama gitu loh. Orang organisasi Nahdlatul Ulama tapi rasanya sebelah. Kira-kira bagaimana tanggapan jenengan Kang? Iya, jadi ini sangat menarik ya. Saya kira perlu ini dibahas. Jadi perlu begini. Pertama, mengenal dulu tentang perjuangan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, ini harusnya orang-orang yang seperti itu kan ikut di dalam proses kaderisasi. Dalam proses kaderisasi di NU ada banyak organisasi. Misalnya sebelum masuk ke NU dia berproses dulu di Ansor, di Fatayat, di IPNU, di IPPNU. Nah, itu adalah banom-banom yang berfungsi untuk proses kaderisasi. Nah, kemudian di sini pasca kaderisasi dia mau melanjut ke banom yang lain, misalnya ke ISNU, ke Muslimat, ke Pergunu dan seterusnya, atau langsung ke majelis ke Nahdlatul Ulama, baik mulai dari cabang, dari pusat, wilayah, cabang sampai ke tingkat ranting misalnya. Nah, itu saya kira menjadi peluang. Nah, di dalam proses kaderisasi itu tentu akan bisa mengenal apa sih karakternya, apa harokahnya itu. Jadi manhajnya seperti apa, harokahnya seperti apa. Karena kadang-kadang cara berpikirnya atau paham keagamaannya itu tidak jauh beda dengan kita. Tetapi dalam harokahnya itu justru tidak mencerminkan terhadap Nahdlatul Ulama. Ini yang kadang-kadang seringkali terjadi di kalangan santri. Artinya bahwa secara akidah, secara ideologi keagamaan, paham keagamaannya, dia cenderung Ahlussunnah wal Jamaah dalam konsep yang dituangkan oleh Nahdlatul Ulama. Tetapi dalam harokahnya itu seolah-olah tidak lagi mencerminkan terhadap apa yang diajarkan di dunia pesantren itu. Nah, ini yang menurut saya perlu ada evaluasi besar di kalangan pesantren. Bagaimana menciptakan sebuah harokah ke-NU-an yang baik gitu. Nah, dalam hal ini terutama yang paling krisis adalah soal pandangan kebangsaan kita. Karena orang belum memahami betul bahwa NU itu memiliki visi kebangsaannya yang luar biasa yang kita sebut dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu pandangan kebangsaan kita, Nahdlatul Ulama. Dan ini yang seperti ini mestinya harus kuat kukuh di kalangan para pesantren, sehingga tidak akan mudah dengan kelompok-kelompok gerakan yang mencoba untuk mengatasnamakan agama itu. Jadi PBNU itu sebenarnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar itu sebenarnya adalah juga nilai-nilainya sangat Islami, itu nilai-nilainya sangat Islami. Tetapi mereka tidak memahami itu, seolah-olah justru ini adalah satu rumusan yang tidak ada spirit keagamaannya, tidak ada spirit keislamannya. Nah, sehingga orang-orang yang demikian ini itu mudah untuk dimasuki oleh kelompok-kelompok orang-orang yang melakukan gerakan target politik, target kekuasaan misalnya, yang cenderung menghegemonik dan mengatasnamakan agama. Nah, kekuasaannya bukan hanya kekuasaan ingin menjadi presiden, bukan itu. Ngomongin kekuasaan itu bukan hanya itu, tetapi ingin menciptakan sebuah sistem kenegaraan misalnya dengan menyerahkan kepemimpinan ke dunia internasional misalnya, untuk menjadi bagian dari khilafah lah contohnya. Nah, itu juga bagian dari politik, itu namanya gerakan politik. Nah, berarti kan ada kecenderungan bagaimana menyeret agama dalam kepentingan politik kelompok-kelompok tersebut. Artinya kelompok-kelompok itu sengaja membuat satu kekuatan dengan target politik kekuasaan dengan mengatasnamakan agama.
Nah, kalau kita tidak mengerti tentang PBNU juga ternyata atau Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika atau visi kebangsaan kita itu adalah juga syarat dengan nilai-nilai Islami, ini yang kemudian akan membuat fatal para santri itu bisa terjebak ke dalam kelompok-kelompok mereka, dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kiai kita, apa yang diajarkan oleh pesantren kita gitu. Yang semestinya para santri itu justru berpegang teguh pada PBNU itu gitu.